warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Resti Hardiani. Saya akan menjelaskan salah satu materi matematika pada anak sekolah dasar. Selamat pagi anak ibu semua. Baiklah, hari ini kita belajar matematika. Kita akan membahas salah satu materi matematika. Nah, sebelum kita membahas materinya, silahkan kita simak ilustrasi atau cerita yang telah ibu tuliskan di papan tulis. Setiap hari ayah mengantarkan Rani ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Jarak dari rumah Rani ke sekolah adalah 3 km. Biasanya ayah membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke sekolah. Namun pada hari ini ayah membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke sekolah. Nah, berarti ayah membutuhkan waktu lebih lama dibanding hari yang semalamnya. Nah, kira-kira anak-anak ibu ada yang tahu tidak apa yang mempengaruhi ayah datang lebih lama ke sekolah dibanding hari sebelumnya? Iya, kecepatan. Nah, hari ini kita akan membahas materi kecepatan. Sebelum kita membahas materi kecepatan, anak-anak ibu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kecepatan. Jadi di sini ibu akan menjelaskan apa itu kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya, atau kecepatan merupakan besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Nah, untuk kecepatan itu biasanya disimbolkan dengan V, dengan huruf V. V ini tandanya kecepatan. Kecepatan dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Anak-anak ibu harus tahu dulu dong, apa itu jarak dan apa itu waktu. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperlihatkan arahnya. Biasanya simbol jarak ini dengan huruf S. Sedangkan waktu adalah sebuah rangkaian yang telah berlalu. Waktu disimbolkan dengan huruf T. Nah, contoh dari jarak adalah jarak dari rumah Rani ke sekolah adalah 3 km. Nah, berarti 3 km ini merupakan jarak. Sedangkan contoh dari waktu adalah ayah membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke sekolah. Nah, 5 menit ini disebut dengan waktu. Jadi, untuk mengetahui kecepatan benda, kita harus mengetahui dulu jarak yang ditempuh oleh suatu benda dan waktu yang diperlukan. Nah, ada yang tahu tidak apa rumus kecepatan? Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Atau bisa kita tuliskan dengan simbol. Tadi kecepatan simbolnya adalah V. Sedangkan jarak simbolnya adalah S. Waktu simbolnya adalah T. Jadi V sama dengan S dibagi T. Nah, jarak juga memiliki rumus. Jadi, rumus jarak adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Atau dapat kita tulis ke dalam simbol jarak, simbolnya adalah S sama dengan kecepatan disimbolkan dengan huruf V dikali waktu. Waktu disimbolkan dengan huruf T. Nah, untuk waktu juga memiliki rumus. Rumus waktu yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan.
Atau kita tulis ke dalam simbol waktu sama dengan T sama dengan jarak, yaitu S dibagi V. Nah, mudah bukan materi kecepatannya? Nah, Ibu punya cara yang mudah nih agar anak-anak Ibu bisa memahami rumus tersebut dan mengingatnya dengan mudah. Rumus-rumus tersebut bisa kita masukkan ke dalam segitiga. Nah, di sini kita tulis S, di sini kita tulis V, di sini T. V tadi berarti kecepatan. Nah, kalau yang ditanya kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, kita masuk ke jarak. S berarti jarak. Kalau yang ditanya jarak, berarti rumusnya kecepatan dikali waktu. Kecepatan disimbolkan dengan huruf V dan waktu disimbolkan dengan huruf T. Kita masuk yang selanjutnya. T berarti waktu. Jika yang ditanya waktu, maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Simbol S berarti jarak, sedangkan V berarti kecepatan. Nah, mudah bukan anak-anak Ibu untuk mengingatnya karena telah kita masukkan ke dalam rumus segitiga. Agar anak-anak Ibu lebih memahami materi kecepatan, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal. Mari diperhatikan ya. Contoh soal yang pertama, Ibu akan mengirimkan kue ke rumah nenek. Jarak dari rumah Ibu ke rumah nenek adalah 120 km. Jika Ibu ke rumah nenek menggunakan mobil dengan kecepatan 40 km per jam. Ibu berangkat pada pukul 8. Pertanyaannya, jika Ibu berangkat pukul 8, pukul berapa Ibu sampai ke rumah nenek? Nah, dari soal yang telah Ibu tuliskan tadi, kita harus menyelesaikan satu persatu. Yang pertama kita cari diketahui. Diketahui jarak dari rumah Ibu ke rumah nenek 120 km. Jarak disimbolkan dengan huruf S dari rumah Ibu ke rumah nenek adalah 120 km. Kecepatan Ibu sama dengan 40 km per jam.
Yang ditanya, pukul berapa ibu sampai di rumah nenek? Nah, mari kita jawab. Kita dapat menggunakan rumus apa? Kira-kira anak ibu ada yang tahu tidak? Kita menggunakan rumus apa? Nah, kita menggunakan rumus waktu. Tadi rumus waktu apa? Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, kita tulis ya. Waktu sama dengan jaraknya tadi berapa? 120 km. 120 km dibagi kecepatan. Kecepatannya terdapat di sini, 40 km per jam. 40 km per jam. Nah, 120 dibagi 40 sama dengan 3 jam. Jadi, ibu membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai ke rumah nenek. Tadi ibu berangkat pukul 8. Nah, ibu membutuhkan waktu 3 jam. Tambah 3 jam. Nah, kita hitung ya. Dari 8, siap 8, 9, 10, 11. Nah, jadi ibu sampai di rumah nenek pada pukul 11. Berdasarkan contoh soal tadi, kira-kira sudah paham belum tentang kecepatan? Nah, baiklah, ibu akan memberikan contoh soal lagi ya. Mari kita simak. Contoh soal yang kedua. Syakila bersepeda selama 1,5 jam. Kecepatan rata-rata adalah 15 km per jam. Jarak yang ditempuh Syakila adalah Nah, seperti yang contoh soal pertama, kita harus mencari dulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui adalah waktunya. Waktu tadi disimbolkan dengan huruf T. Waktu sama dengan 1,5 jam. Ya, anak-anak ibu bisa lihat di sini waktunya. Yang diketahui kedua adalah kecepatan. Kecepatan disimbolkan dengan huruf V. Kecepatannya yaitu 15 km per jam. Nah, yang ditanya adalah jarak. Jadi kita jawab rumus jarak. Ada yang ingat tidak? Baiklah. Jarak disimbolkan dengan huruf S sama dengan V dikali T. Kecepatan dikali waktu. Jadi kecepatannya tadi berapa? 15 km dikali waktu. Waktunya 1,5 jam. 15 km dikali 1,5 jam sama dengan 22,5 km. Jadi jarak yang ditempuh Syakila adalah 22,5 km.
Nah, agar anak ibu lebih mengetahui dan lebih paham tentang kecepatan, ibu kasih satu soal terakhir, yaitu tentang kecepatan. Soal ketiga yaitu jarak rumah Lia ke sekolah adalah 300 meter. Kalau ia mengendarai sepeda, ia akan datang dalam waktu 3 menit. Kira-kira berapa kecepatan sepeda yang dikendarai Lia? Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita harus menuliskan dulu diketahui. Diketahui sama dengan jarak sama dengan 300 meter. Sedangkan waktu sama dengan 3 menit. Yang ditanya kecepatan. Kira-kira kecepatan sepeda yang dikendarai Lia berapa? Nah, mari kita selesaikan. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T, atau jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi yaitu 300 meter dibagi waktu. Waktunya yaitu 3 menit. 300 dibagi 3 sama dengan 100 meter. Jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Lia adalah 100 meter. Nah, setelah ibu menjelaskan soal-soal tadi, berarti anak-anak ibu sudah memahami tentang kecepatan. Baiklah, belajar hari ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.